selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Ega. Baik, Bu Ega, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, hari ini Ibu ada coaching sama Pak Aris ya? Iya Bu, rencananya saya akan melakukan coaching bersama Pak Aris jam 10 nanti. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Aris. Apakah Bu Nia sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya yang akan melakukan coaching bersama Pak Aris. Nah, baik Bu, sebelum Ibu Nia melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu ya Bu, rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Jadi begini Bu, untuk poin pertama yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian yang sudah kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Iya Bu. Nah selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Prinsip coaching itu kan ada beberapa ya Bu. Yang pertama kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun masalah dari coaching nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Baik Bu. Apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Sudah jelas Bu. Sudah jelas melaksanakan coaching nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa menggunakan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan yang barusan Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, jadi saya bersama Pak Aris nanti akan melakukan coaching. Saya ingin 3 kompetensi yang saya akan kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang lebih spesifik yang harus saya observasi nanti? Baik, fokus coaching yang ingin saya fokuskan yaitu dengan mendengarkan dengan rasa Bu, cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, fokus Ibu ke coaching nanti itu mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian indikator ketercapaian apa dan tujuan perkembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini. Baik Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara serta saya bebas dari asesmen, dan yang kedua nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, demikian ya kegiatan praobservasi ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dicapai nanti. Silakan laksanakan coachingnya bersama Pak Aris ya Bu. Nanti setelah selesai melaksanakan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu. Ya Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbincang dengan saya melakukan coaching nanti. Baik Bu Nia, sampai ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama.
Bu Nia, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh Pak, apa yang mau Pak Aris ceritakan? Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga cuma sedikit, hanya sekitar 50% saja, Bu, dari seluruh siswa. Nah, dari percakapan kita sekarang ini, apa yang sebenarnya Pak Aris harapkan? Ya, saya harapannya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme anak-anak dalam belajar, Bu. Nah, menurut Pak Aris, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang merasa antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, sepertinya yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus mungkin terlalu monoton juga. Juga saya terlalu dominan untuk berbicara, sehingga anak-anak tidak memberikan kesempatan buat murid saya sepertinya untuk berpendapat atau berbicara pada pembelajaran saya, Bu, Oh, sepertinya. begitu Pak. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Bu. Wah, saya berpendapat sekali dengan Pak Aris. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu antusias dan merasa tidak bosan? Menurut saya, pembelajarannya harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diselingi juga dengan ice breaking ataupun games-games yang membuat pembelajaran lebih menarik. Ya, saya sependapat Pak, karena dengan menyebutkan ice breaking dan game-game itu dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, sekarang mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulannya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan kayaknya, Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku paket yang dipunyai anak-anak saja, Bu. Nah, selain buku paket, adakah sumber belajar lain? Kalau saya pikir banyak juga ya, Bu. Ini sumber belajar ya, misalkan ya bisa juga menggunakan video-video yang ada di YouTube, atau misalkan artikel di blog, tulisan-tulisan ilmiah di internet, ataupun bisa juga belajar dari aplikasi-aplikasi yang sedang tren seperti TikTok ataupun Reels Instagram kayaknya. Nah, betul sekali Pak Aris, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Aris untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tentunya, seperti tadi video YouTube ataupun yang ada di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya kalau sekarang yang sedang tren itu melakukan pembelajaran diferensiasi itu, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama atau lagu atau puisi, pantun, menggambar, dan juga lain-lain kayaknya. Wah, bagus sekali Pak rencana Bapak, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang apa komitmen terhadap rencana Bapak tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang tentunya dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Pak, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai harapan Bapak. Terima kasih Bu Nia atas sharing-sharingnya nih. Ya, sama-sama Pak Aris, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah,
Ibu luar biasa sekali coaching tadi ya. Sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Ibu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Ya, Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa terpecahkan. Oh iya, baik Bu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi? Ya, jadi setelah coaching tadi, saya merasa sudah fokus terhadap Koci dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya tujuan atau indikator yang Ibu harapkan ya Bu? Ya, alhamdulillah menurut saya sudah tercapai. Ya Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Baik Bu, berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, melaksanakan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing coach untuk menjelaskan rencana aksinya, Iya, Bu. menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching tersebut. Sekarang di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Nah, menurut saya kompetensi yang sudah menurut saya itu kompetensinya sudah tercapai ya Bu. Ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Nah Ibu, dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah mengambil kata kunci sehingga saya bisa merespon Koci dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, baik Bu, mudah-mudahan kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu. Semoga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan lebih banyak praktik coaching ya Bu. Ya, saya akan berusaha dengan terus berlatih, Bu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak Bu yang akan Ibu sampaikan? Untuk saat ini sepertinya cukup, Bu. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.